Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana prosedur yang memanggil prosedur lainnya. Prosedur yang kita buat selain bisa dipanggil di program utama, itu juga bisa dipanggil oleh prosedur lainnya. Dan prosedur lain itulah nanti yang bakal dipanggil di program utama. Sebagai contoh di sini, Ibu mempunyai program utama dengan nama prosedur panggil prosedur. Dan kita memiliki dua prosedur di sini. Yang pertama itu adalah prosedur pro1, di mana nanti variabel yang ada di dalamnya itu adalah x1 yang bertipe integer. Ingat, nanti variabel ini itu masih bisa dipindah dengan variabel yang berada di program yang memanggil prosedur ini. Selanjutnya, apa yang ada di prosedur 1? Yang ada di prosedur 1 itu adalah bahwa nanti program akan menampilkan tulisan nilai X adalah nilai dari X1 tersebut dan tulisan ada prosedur program 1. Lalu prosedur ini selesai, jadi hanya itu saja isi dari prosedurnya. Selanjutnya, Ibu membuat prosedur yang kedua, di mana prosedur yang kedua ini itu memanggil prosedur yang pertama tadi. Jadi di prosedur yang kedua ini juga sama sebenarnya. Ibu ingin menuliskan atau menampilkan tulisan nilai dari X adalah si X2 yang merupakan variabel ataupun parameter formal dari prosedur 2, ada prosedur pro2. Di mana setelah itu Ibu panggil prosedur satunya itu dengan parameter nyatanya atau parameter yang seharusnya tadi X1 sudah diganti menjadi X2. Nah, lalu ini juga belum jalan ya, karena apa? Karena kita belum panggil di program utama. Nah, sekarang Ibu panggil dia di program utama. Di program utama itu, disitulah Ibu beritahu kembali bahwa variabel yang dipergunakan adalah X dengan tipe integer. Ingat, ketiga-tiga tipe data ini dia harus sama supaya bisa saling dipindah-pindahkan ke dalam memorinya. Ibu definisikan bahwa X itu adalah 5 dan memanggil prosedur 2. Sehingga kalau ini dijalankan, yang pertama kali dimainkan itu adalah prosedur yang kedua ini. Jadi ini akan muncul nilai X, lalu nilai X2-nya siapa? Nilai X2-nya itu adalah nilai yang ada di sini yang sama dengan X, yaitu 5. Ada prosedur pro2. Dan setelah ini selesai, barulah dia memanggil prosedur yang pertama. Prosedur yang pertama apa? Inilah dia prosedur yang pertama, bahwa nilai X itu adalah 5 juga. Kenapa? Karena ini tadi udah pindah ke X2. Lalu di X2 itu dipanggil prosedur 1 dengan parameter yang sama, sehingga ini berpindah nilainya ke X1. Ada prosedur pro1. Kalau misalnya ini di running, kira-kira begini hasilnya. Yang pertama kali muncul itu adalah prosedur pro2, karena dia yang pertama kali dipanggil di badan program. Sedangkan prosedur pro1 atau yang baris kedua ini itu justru dipanggil di bagian prosedur yang kedua. Nah, kira-kira seperti ini cara prosedur memanggil prosedur yang lainnya. Ada juga yang kita sebut sebagai prosedur rekursif, di mana prosedur ini memanggil dirinya sendiri.